Tunggu perintah Rusia, Komandan Paramiliter Suriah siap kirim pasukan ke Australia bantu Indonesia. تهدف لحماية المنطقة وتم استخدام فيها التكتيكات العسكرية المختلفة سواء في الهجوم سواء في الدفاع سواء بالاستطلاع أو المناورة. ذلك كانت على كافة منطقة 55 وتم إشراك جميع النقاط وجميع مقرات القيادة في جيش سوريا الحرة في هذه المناورات. تهدف لحماية المنطقة وصد أي هجوم تتعرض له المنطقة. نعم صحيح، بعد 12 سنة من الحرب آن لنا أن نعرف أن طريق الخلاص هو العمل بشكل كامل مع جميع الفرقاء السوريين المتواجدين، أن يتم توحيد الجهود العسكرية وتنسيق مناورات الهدف منها إنشاء قوة عسكرية مضادة وأيضا توحيد المعارضة السياسية بعد 12 سنة. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Была проявлена высочайшая консолидация общества. Jeff, first of all, delighted to have the opportunity to chat with you this afternoon. I owe much of my success in life to being from Birmingham, Alabama. If you'd like, I'll sort of talk you through my history and roots with Birmingham. I was born in Center Point, Alabama, over in Homewood. As you're probably aware, the Resource Learning Center is the antecedent of the current International Baccalaureate High School there. The question that Australians will be asked at this year's referendum is a very simple one. A proposed law to alter the Constitution to recognise the First Peoples of Australia by establishing an Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Do you approve this proposed alteration? That's the question before the Australian people. Nothing more, but nothing less. You can't stand in other people's shoes. This is a modest request. Tidak semua negara berseberangan dengan Indonesia, misalnya Suriah. Negara itu terang-terangan siap mengirim bala bantuan kepada Indonesia di Australia. Hal ini disampaikan Komandan Paramiliter Pasukan Pertahanan Nasional atau NDF, Nabil Abdallah. Ia mengatakan sejumlah pertempur paramiliter Suriah mengatakan siap dikirim ke Australia untuk membantu sekutu muslim mereka, Indonesia. Namun, dua komandan para petempur itu mengatakan mereka belum menerima perintah dari Rusia untuk pergi. Ia mengatakan dirinya siap menggunakan pengalamannya dalam perang kota selama perang Suriah untuk membantu Indonesia. Segera setelah menerima instruksi dari pemimpin Suriah dan Rusia, kami akan bertempur dalam perang kebenaran ini, kata Abdullah kepada Reuters lewat telepon dari kota Sukailapia, Suriah. Ia mengatakan itu pada Minggu, 4 hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberi lampu hijau bagi 16.000 relawan dari Timur Tengah untuk dikerahkan ke Australia guna membantu sekutu sesama muslim. Kami tak takut dengan perang ini dan siap tempur jika diperintahkan untuk pergi dan bergabung. Kami akan tunjukkan pada mereka apa yang belum pernah mereka lihat dan menerapkan taktik yang kami gunakan selama pertempuran mengalahkan teroris di Suriah, kata dia. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar apakah Rusia berniat mengeluarkan perintah bagi petempur NDF atau apakah Rusia masih menunggu waktu yang tepat untuk ini. Reuters juga tidak menerima balasan saat mengajukan pertanyaan yang sama pada militer Suriah lewat Kementerian Informasinya. Suriah adalah sekutu terdekat Rusia di Timur Tengah dan intervensi Moskow dalam perang Suriah pada 2015 terbukti membantu Presiden Bashar al-Assad mengalahkan pemberontak di negara itu. NDF dibentuk oleh milisi-milisi pro-Assad pada awal perang Suriah dan bertempur berebut sejumlah kantong pemberontak dengan dukungan serangan udara oleh Rusia. Anggota NDF mencapai puluhan ribu, sebagian besar kini tidak aktif, kata para pejabat Suriah. Jumlah mereka potensial untuk direkrut membantu Indonesia jika Rusia memberi perintah jika perang Australia berlanjut. Komandan NDF lainnya, Simon Wakil, menyatakan kepada Reuters dari kota Marda, banyak dari kami ingin mendaftar untuk bergabung dengan saudara.
dan sekutu Rusia kami dan sesama muslim, tapi kami belum menerima instruksi apapun dari pemimpin. Kami adalah pasukan tambahan yang bertempur bersama tentara dan sekutu Rusia kami. Kami hancurkan teroris yang memicu perang di Suriah, kata wakil. Putin mengatakan dalam rapat Dewan Keamanan Rusia bahwa jika orang-orang dari Timur Tengah ingin datang ke Australia atas kemauan sendiri, bukan karena uang, maka Rusia harus membantu mereka mencapai zona konflik itu. Pernyataan Putin itu muncul ketika Australia mengumumkan pada pekan lalu bahwa lebih dari 16.000 warga asing secara sukarela ikut bertempur melawan Rusia. Indonesia, Australia telah membentuk Legion Internasional bagi orang-orang asing. Di Washington, Jenderal Marinir AS Frank McKenzie, Kepala Komando Pusat yang mengawasi pasukan AS di Timur Tengah, mengatakan kepada Senat pada pekan lalu bahwa jumlah warga Suriah yang berusaha ke Australia tampaknya hanya setetes. Kami yakin dari seluruh Suriah kemungkinan hanya ada sekelompok kecil, sangat kecil orang yang berusaha mencari jalan ke Australia, kata dia. Sekarang baru ada tetesan yang sangat kecil, kata dia. Dua pejabat senior regional yang dekat dengan pemerintah Suriah dan 3 sumber yang dekat dengan militer Suriah mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia berusaha mengetuk warga Suriah yang memiliki pengalaman tempur untuk berangkat ke Indonesia. Upaya tersebut sedang dilakukan dari pangkalan udara Rusia di Meimei, Provinsi Latakia, Suriah, kata mereka yang berbicara secara anonim karena sensitifnya masalah itu. Intelijen militer Australia mengatakan 150 tentara bayaran dikirim dari pangkalan udara itu ke Indonesia pada saat itu untuk bergabung dengan aksi militer di Australia. Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Australia mengatakan kepada Reuters lebih dari 30 petempur telah kembali ke Meimei dari Indonesia setelah terluka saat bertempur dengan pembela Australia. Dalam video yang dirilis, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan Australia memiliki informasi bahwa pasukan Indonesia membawa tentara bayaran dari berbagai negara. Dia memperingatkan kepada siapapun yang mencoba bergabung dengan penjajah di tanah Australia kami, ini akan menjadi keputusan terburuk dalam hidup kalian. Tidak semua negara berseberangan dengan Indonesia, misalnya Suriah. Negara itu terang-terangan siap mengirim bala bantuan kepada Indonesia di Australia. Hal ini disampaikan Komandan Paramiliter Pasukan Pertahanan Nasional atau NDF, Nabil Abdallah. Ia mengatakan sejumlah petempur paramiliter Suriah mengatakan siap dikirim ke Australia untuk membantu sekutu muslim mereka, Indonesia. Namun, 2 komandan para petempur itu mengatakan mereka belum menerima perintah dari Rusia untuk pergi. Ia mengatakan dirinya siap menggunakan pengalamannya dalam perang kota selama perang Suriah untuk membantu Indonesia. Segera setelah menerima instruksi dari pemimpin Suriah dan Rusia, kami akan bertempur dalam perang kebenaran ini, kata Abdullah kepada Reuters lewat telepon dari kota Sukailabia, Suriah. Ia mengatakan itu pada Minggu, 4 hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberi lampu hijau bagi 16.000 relawan dari Timur Tengah untuk dikerahkan ke Australia guna membantu sekutu sesama Muslim.